Selasa pagi, 21 April 2026, suasana di sekitar Universitas Siliwangi, atau yang akrab disapa Unsil Tasikmalaya, tampak berbeda dari hari-hari biasanya. Sejak matahari baru saja menyingsing, kerumunan anak muda dengan pakaian rapi dan wajah penuh konsentrasi mulai memadati gerbang kampus. Hari ini bukan sekadar hari Selasa biasa bagi mereka. Hari ini adalah dimulainya babak baru perjuangan dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes, atau UTBK-SNBT 2026. Universitas Siliwangi sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Priangan Timur, secara resmi membuka pintu-pintunya untuk memfasilitasi ribuan mimpi yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Pelaksanaan ujian ini serentak dimulai di dua lokasi kampus yang berbeda, menandai dimulainya maraton akademik yang akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Gelombang antusiasme ini tidak hanya terasa di ruang ujian, tetapi juga di setiap sudut koridor kampus, di mana doa dan harapan dari para orang tua turut mengiringi langkah anak-anak mereka memasuki ruang sterilisasi sebelum ujian dimulai. Pelaksanaan UTBK 2026 di Universitas Siliwangi dirancang dengan sangat matang untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ujian. Berdasarkan jadwal resmi yang dikeluarkan Panitia Pusat, ujian ini akan berlangsung mulai hari ini, 21 April, hingga berakhir pada 30 April mendatang. Selama 10 hari penuh, kampus akan menjadi saksi bisu adu kecerdasan dan ketangkasan ribuan peserta dalam menjawab soal-soal penalaran dan literasi. Setiap harinya, panitia membagi jadwal ke dalam 2 sesi ujian, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Pembagian sesi ini bertujuan untuk menghindari penumpukan massa serta memastikan perangkat komputer dan jaringan internet tetap stabil sepanjang waktu. Ade Rustiana, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama, atau BAKPK Universitas Siliwangi, menjelaskan bahwa total keseluruhan ujian ini akan mencakup 20 sesi. Dengan manajemen waktu yang ketat, Unsil berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi setiap peserta, agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada layar monitor masing-masing tanpa gangguan teknis apapun. Untuk menampung lonjakan peserta yang mencapai angka ribuan, Universitas Siliwangi menyebar lokasi ujian di 2 area utama. Lokasi pertama berada di Kampus 1, yang terletak di jantung kota, tepatnya di Jalan Siliwangi, Kecamatan Tawang. Lokasi kedua berada di Kampus 2 Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, yang menawarkan suasana lebih tenang di pinggiran kota. Penggunaan 2 lokasi yang berbeda namun tetap di bawah naungan satu manajemen Unsil ini, menjadi strategi efektif untuk memecah kepadatan arus lalu lintas dan mobilisasi peserta di kota Tasikmalaya. Di Kampus 2 Mugarsari, panitia menyediakan 4 ruangan khusus dengan kapasitas yang bervariasi, mulai dari 20 hingga 60 peserta per ruangan. Jika diakumulasikan, Kampus 2 mampu menampung sekitar 176 peserta di setiap sesinya. Sementara itu, Kampus 1 Jalan Siliwangi memegang beban kapasitas yang lebih besar. Dengan memanfaatkan 9 laboratorium komputer berteknologi terbaru, Kampus 1 memiliki kapasitas harian mencapai 404 peserta dari 2 sesi yang dijalankan. Totalitas penyediaan infrastruktur ini menunjukkan kesiapan Unsil sebagai pusat pelaksanaan ujian skala nasional yang kredibel. Angka peserta yang terdaftar di pusat UTBK Universitas Siliwangi tahun ini sangatlah impresif, yakni mencapai 7.528 peserta. Hal yang menarik perhatian adalah keberagaman asal wilayah para peserta tersebut. Meski lokasi ujian berada di Tasikmalaya, namun magnet universitas ini telah menjangkau skala nasional. Berdasarkan data dari Biro Akademik, meskipun peserta masih didominasi dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, namun tren persebaran peserta tahun ini tampak jauh lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peserta dari Jawa Timur, Sumatera, hingga Sulawesi tercatat ikut serta dalam persaingan di Unsil. Bahkan, peserta dari Kalimantan pun turut hadir secara fisik di kota Tasikmalaya demi memperjuangkan kursi di jurusan impian mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Universitas Siliwangi semakin diakui di tingkat nasional. Bagi para peserta luar pulau, perjalanan jauh yang mereka tempuh adalah bukti nyata dari tekad yang kuat. Kehadiran mereka juga memberikan dampak ekonomi positif bagi lingkungan sekitar kampus, mulai dari peningkatan okupansi penginapan hingga ramainya sentra kuliner khas Tasikmalaya yang dikunjungi oleh para pendamping peserta. Dalam keriuhan pelaksanaan UTBK ini, terungkap pula tren pilihan fakultas yang paling diminati oleh para calon mahasiswa baru. Selama 3 tahun terakhir,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Teknik konsisten berada di posisi puncak sebagai fakultas favorit di Universitas Siliwangi. Daya tarik kedua fakultas ini tidak terlepas dari relevansi kurikulumnya dengan kebutuhan dunia kerja masa kini, serta fasilitas laboratorium yang sangat memadai bagi mahasiswa untuk melakukan praktik langsung. Meskipun ekonomi dan teknik menjadi primadona, Ade Rustiana menekankan bahwa persebaran minat di jurusan-jurusan lain di Unsil sebenarnya sudah cukup seimbang dan merata. Universitas Siliwangi terus melakukan inovasi di setiap program studi, baik itu di bidang pendidikan, pertanian, maupun kesehatan, guna memastikan setiap lulusannya memiliki kompetensi yang unggul. Tingginya persaingan di Fakultas Ekonomi dan Teknik tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta, di mana mereka harus mampu meraih skor yang kompetitif agar bisa lolos dalam ambang batas nilai seleksi nasional yang semakin ketat. Pak, bisa dijelasin untuk jadwal UTBK di kampus Unsil ini seperti apa mungkin mekanisme dan persiapan untuk ujian hari ini mungkin? Ya, UTBK di Universitas Siliwangi, ya alhamdulillah tentu kita persiapkan secara matang ya. Mekanisme tentu sesuai dengan ketentuan. Karena kita ada sebagai pusat UTBK yang ada di perguruan tinggi Universitas Siliwangi, maka mengikuti segala arahan ketentuan dari pusat UTBK yang ada di Jakarta. Lalu bagaimana mekanisme di Unsil untuk pelaksanaannya? Mekanisme di Unsil, kebetulan pusat UTBK Unsil ada 2 lokasi. Lokasi yang pertama ada di kampus 1, ya. Lokasi yang kedua ada di kampus 2. Lokasi 1 ada di kampus 1 itu adalah ada di Jalan Siliwangi di kampus lama. Sedangkan kampus 2 itu ada lokasi kedua ada di Mugarsari, dalam hal ini kampus baru. Ya. Sekait dengan ruangan yang dipakai atau yang ditempati di kampus 2 Mugarsari ini, kita memiliki ada 4 ruangan ya. Ada 4 ruangan dengan masing-masing kapasitas, ada yang ada 60, ada yang 20, sehingga total secara keseluruhan itu di kampus 1, di kampus 2 itu ada 176 ya tiap sesi. Sedangkan di kampus 1 itu yang cukup banyak laboratorium yang kita pakai, itu ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, ada 9 ya, 9 laboratorium dengan kapasitas setiap hari itu ada 404. Dari satu sesi berarti ada 202 orang. Itu mekanisme kita, sehingga insya Allah di dalam pelaksanaan yang ada di kampus 1 maupun di kampus 2 adalah di bawah tanggung jawab ketua pelaksana tentunya gitu. Itu untuk mekanismenya. Untuk UTBK ini berapa hari sih? Apakah hari ini saja atau mungkin berapa nih Pak? UTBK di Universitas Siliwangi kebetulan total secara keseluruhan kita sampai pada 20 sesi ya. Ada 20 sesi dengan tadi masing-masing sesi itu, masing-masing hari itu ada 2 sesi. Berarti total hari kita ada 10 hari ya, dengan jumlah peserta yang mengikuti di Universitas Siliwangi ini kurang lebih 7.528 peserta. Untuk kalau tahun ke tahun mungkin ini terbanyakkah atau mungkin gimana untuk ketimbang tahun kemarin mungkin Pak? Kalau jumlahnya dari tahun kemarin dengan tahun hari ini kita fluktuasi ya. Ya alhamdulillah tidak terlalu beda pergeserannya begitu. Jumlahnya dari tahun ke tahun tempat atau lokasi di Universitas Siliwangi ini cukup mendapat perhatian yang baik dari calon mahasiswa, di mana Universitas Siliwangi ini dijadikan sebagai salah satu tempat untuk mereka melakukan ujian, dengan tentu memilihnya tidak hanya di Universitas Siliwangi tentunya, di berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini. Untuk peserta sendiri kebanyakan yang dominasi biasanya dari daerah mana aja mungkin selain Tasik mungkin Pak? Ya, untuk yang berada di Universitas Siliwangi ini alhamdulillah sekarang menyebar ya, tapi tidak merata gitu ya. Menyebar tidak merata, yang didominasi tetap masih ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya. Alhamdulillah sekarang sudah menyebar ke Jawa Timur, ke Sumatera,
termasuk juga Sulawesi. Ini ada peserta-peserta kita yang ada di, termasuk Kalimantan juga ada. Oh, ada Pak ya? Ada. Oke, mungkin biasanya yang favorit untuk di sini fakultas apa sih? Mungkin kebanyakan tiap-tiap tahun mungkin Pak, kebanyakan Pak. Favorit di kita memang dari tahun 3 tahun terakhir ini fakultas yang favorit itu ada di prodi ya. Oke. Prodinya ada manajemen yang paling favorit, adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gitu ya. Itu termasuk juga di teknik, itu ada di Fakultas Teknik ya. Ini juga menjadi bagian favorit di kalangan para mahasiswa gitu. Tapi dari aspek jurusan atau prodi yang ada di Universitas Siliwangi ini alhamdulillah secara merata hampir seimbang gitu ya, hampir seimbang. Oke, mungkin memang untuk peserta sendiri memang di 2 tempat ini tidak ada di lokasi lain mungkin ya, selain 2 kampus ini mungkin Tidak Pak? ada, ya. Oke. Kecil hanya dari 2 lokasi, kampus 1 dan kampus 2. Oh, oke. Berarti sampai siang atau sampai sore sih Pak? 2 sesi ini Pak mungkin? Sesi kita sampai sore ya. Sampai sore. Karena ini nanti yang sesi pertama kan sebelum zuhur kita sudah selesai, dilanjutkan jam 1 sampai dengan sebelum asar sudah selesai. Oh.